siang yang ceria ini dapat menemani adik-adik lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Nah, masih seperti kemarin nih, kita masih berada di outdoor. Nah, sekarang kita duduk dulu yuk. Halo Kakak Krisna. Halo Kak Berry. Wah, apa kabarnya? Baik. Baik ya, bajunya warnanya samaan deh sekarang merah-merah. Nah, Kak Krisna, selain Kak Krisna, di sini kan juga ada teman-teman Kak Krisna nih. Lebih banyak lagi yang datang. Kak Berry seneng deh, soalnya semakin banyak yang datang ke acara Strawberry. Nah, selain ada teman-teman di sini, kita juga ada Kakak Mahindra. Halo Kak Mahindra. Halo Kak Berry, halo Kak Krisna, Wah. Adik Krisna. Sudah siap? Sangat sudah siap Sangat sekali. siap ya. Nah, adik-adik yang di rumah, di sini nih, sekarang kita kenalan dulu ya sama teman-teman kalian yang ada di sini. Nah, boleh minta tolong sayang, mulai dari depan deh, kasih mic-nya ke yang depan. Namanya siapa? Dinda. Indah. Sebelahnya Indah, mic-nya? Dira. Nah, sebelahnya Dira, Moni. Sebelahnya Ida. Ida. Sebelahnya lagi Cici. Kiki. Sebelahnya Kiki, Zahra. Zahra. Sebelahnya Hafiz. siapa? Hafiz. Hafiz. Lucunya, pipinya tembam. Iya. Kabelnya dikebelakangin sayang. Trut, dilempar. Nah, 1, 2, 3 angkat, lempar kabelnya ke belakang. Loh, ke belakang. Kok malah Hafiz yang dikasih kabel ya? Itu siapa namanya? Ayo. Siapa? Rehan. Reyhan. Namanya bagus kok. Sebelahnya Adit. Adit. Sebelahnya lagi Ella. Ella. Sebelahnya Cindy. Cindy. Tika. Tika. Belakangnya Berti. Berti. Belakangnya lagi Bintang. Bintang. Sebelahnya Vira. Vira. Sebelahnya Maila. Maila. Banyak sekali adik-adik yang di rumah, teman-teman kalian yang ada di sini. Nah, sekarang ini nih kita lagi ada di rumahnya Kakak Krisna. Nah, alamatnya di mana sih nih Kakak Krisna? Di Jalan Kapi Jatmila 3. Oh, di daerah mana ini? Sawo Di Sawo Jajar. Jajar. Sawo Jajar ya. Wah, rumahnya enak ya, outdoor. Udaranya sejuk ya Kak Mahindra ya. Suasana alamnya terasa. Iya, banyak pohon-pohonnya. Iya. Tapi nanti kalau Kak Mahindra mau nginep, jangan dikasih ya Kak Krisna ya. Iya. Soalnya nanti yang di dapur habis sama Kak Mahindra. Mulai deh. Mulai deh. Nah, sekarang Kak Krisna nih mau, sebelumnya kan ini kan masih bulan puasa nih ya Kak Krisna. Iya. Nah, mau tanya nih, kalau Kak Krisna itu biasanya kalau lagi bulan puasa kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya ya sholat tarawih. Kalau malam sholat tarawih. Terus apa itu buat kue. Buat kue. Iya. Bantuin mama Iya. bikin kue. Wah, pinter ya adik-adik ya, walaupun cowok tapi nggak malu ya mau bantuin mama bikin kue. Terus habis gitu apa lagi? Terus sahur. Sahur. Nah, ngomongin sahur, kalau sahur itu kan masih agak gelap tuh ya adik-adik ya. Nah, Kak Krisna masih suka ngantuk-ngantuk gitu atau nggak mau sahur gitu Ya nggak sih? suka ngantuk-ngantuk gitu sampai ketiduran gitu sampai nggak sahur. Tapi udah bangun, terus habis itu ketiduran gitu atau nggak kebangun? Nggak bangun sama sekali. Nggak bangun sama sekali. Wah, ini ada suara pesawat lagi nih Kak Krisna. Ternyata di rumahnya Kak Krisna ini, itu dia pesawatnya. Ternyata di rumahnya Kak Krisna ini banyak dilewatin sama pesawat-pesawat juga ya. Iya. Nah, kalau tadi kan Kak Krisna nih, kegiatan puasanya kayak gitu. Nah, sekarang kalau Kakak Mahindra, Iya, Kak Berry. kalau ada Kak apa? Mahindra itu kalau puasa itu kegiatannya apa aja? Kalau Kak Mahindra pasti ya sholat raweh gitu, baca Al-Quran, tadarus. Tadarusan. Ya, selain itu juga ya memperbanyak amal kebaikan. Oh gitu. Gitu. Nah, terus kalau masalah sahur, Oh, itu tidak lupa pasti sahur pasti karena sahur. supaya kita tidak lapar di siang harinya. ya supaya nggak batal tengah hari ya Kak ya. Iya. Nah, adik-adik yang di sini juga pasti macem-macem nih kegiatan puasanya nih. Nah, sekarang kalau Kakak Krisna mau dongengnya apa sih? Judulnya pengrajin emas dan pembuat kendi. Pengrajin emas dan pembuat kendi. Wah, pasti adik-adik yang di rumah udah pada penasaran semuanya kan, ya kan? Nah, sekarang Kakak Krisna berdiri aja deh, mulai dongengnya. Adik-adik yang di rumah diperhatikan ya. Adik-adik yang di sini juga jangan ngobrol sendiri, tapi dengerin Kak Krisna mau mendongeng ya. Halo teman-teman. Assalamualaikum.
Hari ini Kak Krisna mau bercerita nih. Judulnya Pengrajin Emas dan Pembuat Kendi. Dengerinnya ceritanya. Pada suatu hari di sebuah kota, hiduplah seorang pengrajin emas dan seorang pembuat kendi. Pengrajin emas adalah orang yang sangat menyukai harta kekayaan. Oleh sebab itu, dia melakukan dengan cara apapun untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Semua orang tahu bahwa dia tidak mengindahkan kejujuran. Sebaliknya, pembuat kendi adalah orang yang baik hati, mukmin, dan bekerja keras. Si pembuat kendi sangat dicintai oleh warga kota. Oleh sebab itu, pengrajin emas itu pun berpikir, mengapa ya si pembuat kendi dicintai oleh warga kota? Padahal dia tidak memiliki harta benda. Menurutnya cinta dan kasih sayang bisa diperoleh lewat tipu daya dan makar. Suatu hari saat petugas kota mengejar pencuri di pasar, si pengrajin emas melihat kejadian itu dan menjadikannya momen yang tepat untuk menuntaskan dendamnya terhadap si pembuat kendi. Oleh sebab itu, dia menunjuk si pembuat kendi dengan berkata, "Saya melihat lelaki masuk ke rumah lelaki ini." Lalu petugas pun memasuki rumah pembuat kendi. Saat petugas tidak melihat tanda adanya pencuri, petugas pun menyeret paksa si pembuat kendi dan membawanya ke penguasa. Tapi si pembuat kendi bersumpah bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Tapi apa daya, si pembuat kendi tetap dijebloskan ke penjara. Selang beberapa hari, pencuri sebenarnya pun tertangkap dan sekaligus membuktikan bahwa si pembuat kendi tidak bersalah. Lalu si pembuat kendi pun dikeluarkan dari penjara. Sebaliknya, si pengrajin emas itu pun yang berbohong mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Setelah peristiwa itu, si pengrajin emas itu pun tidak menyesal atas tindakannya, tetapi malah semakin dibakar oleh api kedengkian. Oleh karena itu, dia memikirkan sesuatu rencana yang sangat berbahaya, yaitu dia menyediakan racun dan menyuruh anak kecil untuk meracuni si pembuat kendi dengan mengupahnya 100 keping emas. Hari yang ditetapkannya pun tiba. Si pengrajin emas menunggu suara jerit-tangis dari rumah pembuat kendi. Tetapi hal itu tidak terjadi. Malah si pembuat kendi masih sehat bugar seperti biasa. Nah teman-teman,
Mau tahu nggak gimana kelanjutan ceritanya? Sabar ya, kita kembali dulu ke Kak Peri. Sabar ya kalau gitu. Nah, tadi itu berarti siapa yang jahat? Pengrajin emas. Loh, tadi bukannya si pengrajin emas itu mau ini ya, mau apa, jahatin si pembuat kendi ya? Iya, Tapi ternyata si pembuat kendinya nggak apa-apa ya? iya, Nah, itu kan belum tahu kan adik-adik tadi. iya belum. Gimana sih kok bisa tiba-tiba bisa apa namanya, bisa selamat, bisa nggak sakit gitu ya, padahal Iya. lagi dijahatin. Nah, penasaran kan? Penasaran nggak? Penasaran. Tuh, saking penasarannya tuh sampai ada yang bengong tuh. Hai, nah dia bengong. Nah, kalau Kakak Mahendra dari tadi nyimak nggak ceritanya? Ya, Kak Mahendra juga cukup menyimak juga ceritanya tadi, Kak. Bagus ya ceritanya ya. Sangat bagus Penasaran sekali. kan? Sangat penasaran Sangat ya? penasaran. Nah, tadi itu ceritanya dari buku juga. Cerita apa sih itu? Cerita rakyat atau cerita apa? Cerita biasa. Cerita biasa ya, Iya. dari buku dongeng gitu ya, Kak Iya. Krisna ya. Oh iya deh kalau gitu. Nah, adik-adik yang di rumah pasti juga udah pada penasaran kan, pengen dengerin kelanjutan dari Kak Krisna. Tapi sebentar ya, setelah yang satu ini kita akan segera kembali lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Balik lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Nah, pasti udah pada penasaran kan semuanya? Tapi sebentar ya, soalnya di sini ada teman kalian yang mau bernyanyi nih. Namanya Adik Dira, ya kan? Nah, Adik Dira mau nyanyi apa? Polisi. Yuk, nyanyi yuk. Di bawah mic-nya ya. Bapak polisi alang gagakannya, stop kiri dan kanan mobil dan sepeda. Aku pun harus tahu aturan polisi. Jalan hati-hati di tepi sebelah kiri. Lihat bapak polisi alang gagakannya, stop kiri dan kanan mobil dan sepeda. Aku pun harus tahu aturan polisi. Jalan hati-hati di tepi sebelah kiri. Tepuk tangan. Nah, ngomongin tadi tuh judul lagunya kan polisi ya. Nah, siapa yang cita-citanya nanti kalau udah besar pengen jadi polisi? Siapa ayo? Ada nggak yang pengen jadi polisi atau polwan? Ayo. Oh, ternyata nggak ada yang mau jadi. Oh, ada. Oh, berarti kalau misalnya pilot atau polisi gitu ya. Nah, iya deh kalau gitu. Nah, sekarang udah pada penasaran belum pengen denger kelanjutan dari Kak Krisna? Penasaran ya, adik-adik yang di rumah juga pasti udah pada penasaran kan? Nah, Kak Krisna lanjutin lagi aja deh ceritanya nih. Oke deh. Oke deh. Nah teman-teman, kau tahu nggak gimana kelanjutan ceritanya? Yang di sini dan di rumah, mau tahu nggak? Kenapa tadi kok si pembuat kendi masih sehat bugar seperti biasa? Apa dia minum jamu ya? Kakak lanjutin ya ceritanya. Lalu si pengrajin emas itu pun menyelidiki dan mencari anak kecil itu. Ding. Tetapi anak kecil itu malah lari dan membawa 100 keping emas itu. Setelah melihat kenyataan itu, si pengrajin emas itu pun menjadi sedih. Saking sedihnya, sampai ia jatuh sakit. Untung gak sampai opname. Kalau sampai opname, Kak Krisna jadi repot deh besoknya. Jadinya nggak bisa cerita di sini lagi.
tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Ya, karena tidak ada obat untuk menyembuhkan api dendam dan kedengkian. Pengrajin emas itu pun telah kehilangan segala-galanya. Dan dunia menjadi gelap baginya. Oleh sebab itu yang menyebabkan anak dan istri-istrinya itu pun pergi meninggalkannya. Berita kesendirian si pengrajin emas itu terdengar oleh tetangganya. Ya, siapa lagi kalau bukan si pembuat kendi. Si pembuat kendi itu pun membawa makanan dari rumah yang enak-enak. Ada donat, ada bakpao, macam-macam deh makanannya. Enak. Lalu itu pun membawa ke rumahnya si pengrajin emas. Si pengrajin emas tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat si pembuat kendi. Pembuat kendi duduk di sisinya dan menanyakan keadaan dirinya dengan berkata, "Temanku, ketahuilah bahwa anak kecil itu suatu hari datang ke rumahku dan menyuruhku pergi dari kota. Karena sudah tentu nyawaku tidak akan selamat darimu. Oleh karena itu, aku berdoa kepada Ilahi agar kau dibebaskan dari rasa kedengkian itu." Kata-kata si pembuat kendi menyebabkan si pengrajin emas itu pun menangis. Lalu si pembuat kendi itu pun memegang tangan sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, ketahuilah bahwa laksana api yang mula-mula dibakarnya yaitu dirinya sendiri." Lalu si pengrajin emas itu pun menyadari bahwa dia telah berperilaku jelek. Lalu mereka berdua itu pun telah menjadi rukun selama-lamanya. Nah teman-teman, Kak Krisna punya lagu persahabatan loh. Lagunya begini. Persahabatan sebagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Udah? Loh, kan masih pengen dengerin lagi lagunya. Kok pendek banget sih? Tepuk tangan dulu deh buat Kakak Krisna. Udah selesai. Nah, adik-adik tadi gimana ceritanya? Bagus nggak? Bagus ya, adik-adik yang di rumah juga pasti sama kan ceritanya dari Kakak Krisna, bagus kan? Menarik ya ceritanya ya. Akhirnya maafan juga ya, baikan juga ya si pengrajin emasnya itu ya. Sama si pembuat kendinya. Nah, sekarang ini nih teman-teman kalian yang ada di sini, adik-adik yang di rumah, ada yang pingin nyanyi lagi. Tapi yang mana duluan ya? Siapa yang mau duluan? Oh, Berti ya? Iya, Berti ya. Nah, Berti mau nyanyi lagu apa? Ambilkan bulan bu. Ambilkan Kak bulan Berti. bu. Oke deh kalau gitu. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk
berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Sekarang balik lagi nih, karena sekarang ini masih bulan puasa nih ya Kak Mahindra ya. Kalau dari Kakak Mahindra nih, pesan-pesan untuk adik-adik nih kalau lagi bulan puasa apa? Nah, Ada kalau nggak? menurut Kak Mahindra untuk adik-adik ya, jadi perbanyaklah ibadah ya di selama bulan puasa. Misalnya kita harus membantu orang tua, ayah, ibu atau siapapun begitu, selalu banyak beribadah, sholatnya ditingkatkan, selalu banyak baca Al-Quran gitu. Jangan lupa kalau sebelum puasa paginya harus makan sahur supaya siangnya bisa kuat menjalankan ibadah puasa itu Kak Beri. Gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Kakak Beri, pesan-pesannya buat adik-adik nih Kak Mahindra, kalau lagi selama bulan puasa, kalau bisa sih nggak bulan puasa juga tetap ya. Yaitu kalau puasa itu bukan hanya nahan nafsu makan, tapi juga adik-adik harus nahan rasa marah. Kalau misalnya kesel sama temen nggak boleh, mau marah sama temen nggak boleh, apalagi sama orang tua. Misalkan mau buka puasa sore-sore nih ya, Iya. disuruh nih ke warung, beli ini nih, oh mama ini nggak boleh. Nggak boleh, Jadi kalau bulan betul. puasa itu harus menahan semuanya, oke? Direm. Direm semuanya. Terus seperti tadi kata Kak Mahindra, kewajibannya sholat harus ditingkatkan ya. Ya. Nah adik-adik, Kak Krisna kayaknya waktunya udah habis nih Kak Iya, Mahindra. Kak Beri ya. Iya, Kak Beri jadi sedih deh. Gitu. Nah Kak Krisna besok-besok mau dongeng lagi ya? Oke deh. Oke deh, nah adik-adik terima kasih ya udah main hari ini di Strawberry lagi ya. Nanti kalau Kak Beri panggil lagi main lagi ya. Kakak Mahindra terima kasih. Sama-sama Kak Beri, selalu Iya, semangat. selalu semangat Oke. ya temenin adiknya ya. Nah adik-adik, akhirnya Kak Beri dan segenap kru Dama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan sedih, minggu depan jam 11 siang saksikan lagi apa adik-adik? Strawberry. Sekarang kita nyanyi lagi yuk, berdiri ya.